Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan ya seharusnya ya. Jadi nama mata kuliahnya bukan pengelolaan sampah, tapi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan ya. Di Magister Teknik Lingkungan. Nah, teman-teman semuanya, Alhamdulillah sudah berkumpul semuanya dalam kuliah kita yang ke-11 pada kesempatan hari ini. Kita akan bicara tentang pembiayaan pengelolaan sampah ya. Mungkin teman-teman sebagian yang sudah mendapatkan di S1 terkait dengan pembiayaan ya, dalam sistem pengolahan sampah, ada BOG, RAB, dan seterusnya ya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada arah kebijakannya, gitu. Jadi, salah satu dari produk kebijakan tersebut adalah berhubungan dengan itu apa namanya? Dengan berapa banyak sih sebenarnya retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Nah, retribusi tersebut kemudian diaturlah oleh Permendagri eh, nomor 7 ya, Permendagri ya, Permendagri 7 tahun 2021. Ya. Jadi untuk menetapkan, menghasilkan produk hukum bagaimana suatu daerah dapat mengatur berapa banyak biaya yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat atau dari penghasil sampah sebagai bentuk kontribusi terhadap sampah yang dihasilkan dan kewajiban daripada masyarakat itu. Nah, yang dipungut retribusi tersebut adalah dua kelompok ini, ya, sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008. Disebutkan adalah jenis sampah tersebut adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kedua jenis tersebut sebenarnya kalau kita sebut dalam perencanaan itu adalah sampah domestik dan sampah non-domestik. Nah, kedua sampah ini memiliki karakter yang hampir mirip. Eh, Miripnya seperti apa? Misalnya saat kita bicara sampah rumah tangga sudah jelas ya, sampah yang dihasilkan dari aktivitas domestik, pemukiman ya. Nah, saat kita bicara sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah-sampah yang dihasilkan oleh sektor non-domestik, ya. Hotel, rumah sakit, industri, gitu ya, sekolah, kantor, dan seterusnya, gitu. Jadi sampah-sampah yang memiliki karakter yang sama, gitu. Nah, ini yang dipungut ya, retribusi, diambil retribusinya tersebut. Nah, yang kedua adalah objek retribusi ya. Eh, Objek retribusi tersebut eh, karena pola pengolahan sampah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dari sumber ke TPS, ada juga yang dari sumber ke TPA, atau dari TPS menuju ke TPA. Nah, karena polanya berbeda-beda, maka perlu dipertimbangkan perhitungan secara teknis. Walaupun kita tidak di dalam kelas ini tidak menghitung secara detail, gitu ya, tapi kita harapkan kita paham kenapa ada retribusi eh, tersebut. Gitu. Oh, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip-prinsipnya dalam penetapan tarif tersebut ya, kalau dulu mungkin perhitungannya ada pertimbangan kemampuan, ya, aspek keadilan, dan seterusnya. Tapi saat ini ditambahkan biaya penyediaan jasa.
Jadi dalam pengolahan sampah tersebut kan perlu dihitung nih. Sebenarnya biaya untuk ngangkut, untuk buang, untuk dan seterusnya. Saya pause dulu sebentar. Biaya untuk ngangkut, untuk buang, untuk ngolah itu kan perlu biaya. Dan setiap tonase sampah itu uh, punya nilai rupiah gitu. Jadi punya nilai rupiah. Nah, kalau tidak seperti itu, maka nanti biaya penyediaan jasanya tidak tercukupi gitu ya. Nah, di samping memang kembali ke dulu lagi gitu ya, ada aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas sebuah pelayanan. Nah, ada prinsip-prinsip seperti itu yang menjadi pertimbangan. Mengapa sampah itu perlu ditetapkan sebuah tarifnya. Jadi kalau kita bicara retribusi, ya, retribusi sampah itu sebenarnya menjadi wajib ya, bagi siapapun yang menikmati layanan publik yang ditawarkan tersebut. Gitu. Uh, 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 Tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut adalah kualitas pelayanan. Ya. Kualitas pelayanan maksudnya apa? Ada pengolahan sampah yang diangkut seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Kemudian ada yang model organiknya kapan, anorganiknya kapan, gitu. Atau tidak diangkut keliling, tapi masyarakat yang harus buang ke tempat komunal gitu. Jadi jenisnya berbeda-beda gitu. Jenisnya berbeda-beda. Nah, jenis yang berbeda tersebut membuat kualitas layanannya juga ikut berbeda gitu. Akhirnya perhitungan tersebut dihitunglah berdasarkan kualitas tingkat pelayanan tersebut gitu. Nah, kemampuan membayar berarti seharusnya ada studi yang dilakukan sebelumnya namanya willingness to pay ya. Jadi tingkat kemampuan masyarakat itu untuk membayar. Jangan sampai dia bayar sampah gitu, tapi dia tidak bisa menikmati aktivitas makan minum, kualitas kesehatan yang baik gitu ya. Jadi ada kemampuan membayar sama. Maka nanti dalam perhitungannya dibagilah ada tingkatan-tingkatan dalam kategori yang menghasilkan sampah, sumber yang menghasilkan sampah. Kemudian besar tarif retribusi sampah, kemauan ya. Kalau tadi kemampuan. Ini kemauan membayar tarif retribusi. Jadi ini menjadi juga hal yang menarik. Kenapa ya? Karena eh, kalau dia tidak mau, ya tidak bisa jalan gitu ya, terkait dengan bagaimana dia membayar tarif retribusi tersebut. Nah, kegiatan tersebut eh, tentunya gitu ya, yang dalam konteks mata kuliah kita, kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan, salah satunya adalah bisa menghitung tarif yang sesuai ya, dengan biaya yang dibutuhkan. Jangan sampai biaya yang dibutuhkannya besar, ternyata tarif retribusi belum mencukupi, ya, belum mencukupi biaya yang dibutuhkan tersebut. Sehingga apa? Dia perlu mengusulkan perubahan tarif. Sehingga perlu mengusulkan perubahan tarif. Uh, Kenapa perlu dirubah? Ya tadi, karena dia belum sesuai dengan uh, kegiatan yang dibutuhkan pembiayaannya tersebut. Jadi menjadi pertimbangan. Nah, untuk bisa menghitung, mengusulkan gitu ya, supaya kegiatan pengolahan sampahnya berkelanjutan, ada beberapa tahapan ya. Jadi, saya mencoba untuk mengelompokkan dari aktivitas Permendagri 7 tahun 2021 tersebut menjadi 7 bagian utama. A, B, C, D, E, F, G gitu ya.
Jadi dari mulai pengumpulan data A, B, C, D, yang kedua berhubungan dengan analisis, gitu ya, analisis E, F, G. Ya boleh dihafal lah, ya. Atau ya dipahami yang pentingnya ya, nggak mesti harus dihafal. Yang pertama adalah saat kita akan menghitung ya berapa besar tarif tersebut, maka kita sangat butuh yang namanya data-data terkait dengan pelayanan persampahan yang sudah dilakukan saat ini. Misalnya diangkut dari mana ke mana, jadwalnya bagaimana, jumlah truknya berapa, jumlah pegawainya berapa, biaya yang keluar seperti saat ini berapa, yang dari rumah ke TPS di mana saja. Jadi seluruh data teknis dan finansial serta sarana prasarana yang dimiliki oleh kota tersebut atau kabupaten tersebut itu harus diinventaris. Maka ya uh, ketersediaan data itu menjadi sangat penting. Kalau datanya tidak tersedia, ya, kalau datanya tidak tersedia, maka ya, nah ini menjadi problem. Ya. Maka tidak dapat dihitung dengan baik. Gitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah saat kita punya aktivitas existing, maka kita perlu mengacu kepada sebuah standar yang ideal. Jadi kalau kita buat garis gitu, ya, nah ini standar yang ideal layaknya itu sekian rupiah. Untuk ngangkut sekian rupiah, untuk kumpul sekian rupiah, untuk olah TPS 3R sekian rupiah. Pokoknya didetailkan. Olah TPST sekian rupiah. Ya. Jadi data biaya penanganan sampah yang ideal tersebut itu perlu kita ketahui. Ya. Lewat apa? Nah, ini menarik ya. Di Permendagri 7 tahun 2021 itu sudah menyediakan perhitungan yang sudah dihitung se-Indonesia bahwa penanganan sampah dengan model seperti ini, seperti ini, seperti ini ya, itu dapat tersedia datanya di Permendagri tersebut. Berarti poin B dapat juga. Nah, poin C adalah pengumpulan data yang perlu dilakukan adalah kita paham bahwa ya, eh, bahan eh, kita paham bahwa saat kita bicara retribusi biaya di dalam sebuah wilayah, sebuah kabupaten kota, dengan prinsip tadi eh, keadilan, prinsip tadi kemampuan membayar, berarti tidak sepenuhnya biaya itu akan ditutupi oleh retribusi. Gitu ya. Jadi biaya biaya olah sampahnya, katakanlah ya, olah sampah ya, itu kalau kita buat di sini ada retribusi plus. Nah, ada plus, plusnya apa? Salah satunya adalah APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Plus retribusi, itulah biaya olah sampah. Jadi, biaya olah sampahnya yang sangat mahal, tidak mungkin ditutupi oleh retribusi saja. Tapi tidak mungkin juga ditutupi oleh APBD secara full. Maka harus ada subsidi bahasanya. Nah, ditulislah di sini. Data biaya penanganan sampah yang ditutup dari non-retribusi. Jadi kita perlu cari tahu daerah tersebut untuk biaya pengolahan lingkungan, khususnya sampah, itu berapa yang disupport oleh APBD. Oh, 18 miliar, oh 10 miliar, 20 miliar. Ah, berarti R-nya tinggal dicari kekurangannya saja. Nah, terus kemudian yang ke D adalah data kebutuhan perhitungan retribusi per kategori sumber sampah. Jadi yang selama ini kondisi existing yang sudah dilakukan,
kan punya kategori-kategori ya. Dari rumah tangga, dari sekolah, dari hotel, dari kantor. Ini berapa saja jumlahnya dan rupiahnya. Nah, ini masuklah dalam bagian pengumpulan data. Jadi rupiahnya ada, jumlahnya ada, sehingga juga bisa dibuat persentase. Rumah tangga itu persennya berapa? Oh, ada 5.000 rumah misalnya, gitu. Oh, sekolah itu ada 40 sekolah. Oh, hotel itu ada 5 hotel. Oh, kantor itu ada 200 kantor, gitu ya. Jadi dari seluruh objek retribusi yang ada, kemudian dipersenkan supaya bisa ketemu persentase setiap kategori sumber sampah. Seperti yang diminta di dalam poin D tersebut. Berarti ketemu nih jumlah eh, kontributor ya, kontributor terhadap sampah yang mereka hasilkan, gitu ya. Sebentar. Nah, selanjutnya apa? Proses yang kedua adalah analisis. Kita melakukan analisis. Analisisnya adalah kita mulai menghitung. Tentunya ini perhitungan teknis semuanya. Tapi kalau teman-teman tertarik, ini ada memang ada pekerjaan realnya yang bisa dilakukan. Salah satunya karena keluar Permendagri 7 tahun 2021, akhirnya apa? Berefek kepada tahun-tahun berikutnya banyak wilayah-wilayah yang mencoba untuk mengupdate ya, mengupdate retribusi yang dia lakukan selama ini, gitu. Nah, apa yang dilakukan? Berarti perlu dihitung total kebutuhan retribusi. Nah, biar ketemu tadi ini. Jadi yang APBD-nya sudah ketemu, ya, katakanlah ini A, biaya totalnya ketemu B, pasti bisa bisa cari C, gitu ya. Nah, C ini A plus C berarti tinggal dikurang saja, gitu ya. A kurang B atau B kurang A sama dengan C, gitu ya. Nah, ketemulah total kebutuhan retribusinya itu berapa. Kemudian yang F dengan modal dasar tadi yang D sudah ketemu persentasenya, maka setiap kategori sumber sampah bisa. Misalnya ya, ini 20 miliar. Kemudian ada rumah tangga 50%. Berarti 10 miliarnya akan ditanggung oleh sektor rumah tangga. Oh, 5%-nya saja dari sekolah misalnya. Ya sudah, 5M-nya dari sekolah. Kira-kira gitu ya. Barulah kita cari dengan aspek keadilan yang ada, maka ketemulah besaran tarif retribusi per kelasnya. Per kelas. Jadi, sekolah, kantor, rumah tangga. Nah, ini dibagi-bagi. Tadi prinsipnya adil, gitu. Berarti ada kemungkinan, walaupun persentase rumah tangganya besar, mungkin akan subsidi. Oh, dia tidak bisa besar rupiahnya yang dihasilkan. Tapi boleh nggak kalau hotel saja yang menanggung? Misalnya setelah perhitungan ketemu, setiap rumah ketemu harus bayar 250.000 per bulan. Tapi kalau hotel setelah dihitung ternyata ketemunya 5.000 per bulan. Nah, sekarang dibalik. Hotel dikasih misalnya 1.500.000 per bulan, rumah tangga dibalik misalnya 15.000, 17.000, 20.000 per bulannya, ya. Jadi ada prinsip keadilan di sana. Jadi ya kadang nggak adil gitu ya buat pelaku industri, pelaku usaha. Tapi income dari pelaku-pelaku usaha itu kan lebih besar daripada rumah tangga, ya. Jadi ini menjadi pertimbangan. Kenapa? Ya,
kenapa harus ada seperti itu. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Nah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya isinya tabel-tabel. Nah, pengumpulan data tadi ya. Data apa saja? Jumlah penduduk, jumlah kakak, timbulan sampah, persentase sumber sampah gitu ya. Ini menjadi hal yang perlu dikumpulkan data-data tersebut. Ya, data-data tersebut perlu dikumpulkan. Nah, setelah data-data tadi poin A tadi ketemu, ya, poin A, kita lihat bisa poin A di situ. Yang kedua adalah harus ada data berhubungan dengan penanganan sampah ideal. Ya, tadi kan saya sampaikan ada di dalam Permendagri 7 tadi tahun 2021. Jadi rupiah per ton sampahnya gitu, itu sudah diketahui dengan berbagai macam sistem yang ada di dalamnya. Jadi ada biaya gerobak, biaya pick up, biaya TPS, biaya pengolahan sampah, biaya pengangkutan, biaya operasional TPA, itu sudah ada di sana. Jadi ketemu setiap aspek rupiahnya itu berapa. Nah, terus kemudian kan ada diagramnya ya, diagramnya. Ada diagramnya mulai dari tempat tinggal, ya, dari komunal, dari individual, kemudian di proses selanjutnya ya melalui diagram ini sampai ke berbagai macam skema yang ada. Ada yang dari rumah ke alat kumpul, ada yang ke TPS, ada yang ke truk, ada yang ke TPA. Ada yang dari rumah langsung truk langsung menuju ke TPA. Ada yang dari rumah dikumpulkan TPS 3R truk, kemudian TPA. Nah, ini macam-macam skema yang ada sehingga perlu diperhitungkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kira-kira gitu. Nah, dari masing-masing skema tadi dengan model pembiayaan ini. Nah, prinsip penggunaannya adalah kalau makin banyak aktivitas yang digunakan, makin banyak aktivitas pengolahan yang dilakukan, maka biaya pengolahannya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, lewat Permendagri tadi, nanti kalau mau saya kasih Excel-nya juga deh. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Nah, ini dipersen-persenkan teman-teman semuanya. Jadi kalau dilihat ya, oh, persentase tersebut, gitu ya. Kalau dilihat nih ya, nah ini misalnya persentasenya adalah, nah ini opsi pelayanannya dari 100% pelayanan ini. Terus kemudian mengalami proses pengangkutan atau pengumpulan dengan mekanisme skema yang berbeda-beda. Ada yang dibawa ke sini, yang dibawa ke sana. Jarak mempengaruhi, ya, fasilitas juga mempengaruhi, dan seterusnya. Sehingga kita perlu memberikan isian terkait dengan salah satu ya di dalam slide ini berhubungan dengan persentase. Nah, adik-adik kelas di S1, teman-teman itu menghitung dari uh, perencanaan yang mereka lakukan. Sebenarnya butuh biaya berapa sih? Gitu ya. Nah, kalau dulu teman-teman pas S1 kan ngitung RAB BOQ gitu ya. Nah, tapi karena sekarang sudah ada petunjuknya lewat Permendagri 7 tahun 2021, maka tidak hanya BOQ RAB saja. BAG RAB saja. Jadi perlu dihitung retribusinya supaya bisa terpenuhi seluruh aspek pengelolaan yang ada. Nah, bisa dibagi-bagi nih kayak gini ya. Ke TPS 3R berapa, ke TPST berapa, pengangkutan berapa, masuk ke landfill berapa. Jadi diatur semuanya sesuai dengan data yang ada. Maka sebuah kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak akan lepas dari aspek-aspek teknis, tidak akan lepas dari aspek-aspek teknis. Jumlah motor, jumlah gerobak, jumlah pick up, dan seterusnya. Jadi, kenapa mata kuliah ini muncul di Magister Teknik Lingkungan?
Salah satunya adalah pertimbangan ketidakberlanjutan sistem pengolahan sampah itu sangat tinggi. Dan salah satunya diakibatkan oleh aspek pembiayaan. Walaupun aspek yang lain ada gitu ya, tapi aspek ini juga menjadi sangat penting ya, yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan. Eh, ini misalnya ya, detailnya gitu ya. Subsistem pengumpulan sampah. Ada jalur satu, ada gerobak, ada gerobak motor, ada jalur dua, pengangkutan truk, ada pengolahan sampah pakai TPS 3R dengan berbagai macam opsi. Jadi ada opsi. Gitu. Kemudian ada aspek pengolahan sampah, ada TPST, opsi pengolahannya apa saja. Oh, pengangkutannya pun model penggunaan apa alat pengangkutnya juga berbeda gitu ya. Ada dump truck, ada umroll truck, ada compactor truck. Masing-masing truk tersebut membutuhkan biaya yang berbeda. Operasional, investasi, beda. Proses pengolahan sampah akhir pun ada TPA, ada eh, instalasi pengolahan lindi, itu juga membutuhkan biaya. Jadi seluruhnya dipetakan, kemudian dibalikkan ke sistem standarnya, biaya berapa biaya standar yang ada, barulah dihubungkan dengan ketersediaan pendanaan. Itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berhubungan dengan aspek teknis-teknis gitu ya. Apa saja yang perlu dihitung. Ini mungkin saya jelaskan di awal saja, karena yang lain sama ya. Eh, Misalnya yang pertama, saat kita bicara pengangkutan sampah yang ideal, ya, atau biaya pengangkutan sampah nanti yang dihitung, maka yang pertama adalah kita bicara tentang subsistem pengumpulan sampah. Tadi pengumpulan sampah boleh pakai gerobak, boleh pakai gerobak motor, beda-beda. Beda fasilitasnya, maka inputan data yang dibutuhkan harus diinput apa saja juga berbeda. Kita lihat ya. Data untuk kebutuhan gerobak operator itu ada gaji, asuransi, harga per gerobak, harga APD, kapasitas gerobak, jumlah ritasi, jumlah operator. Kalau pakai gerobak dorong. Kalau pakai gerobak motor, gaji tadi sama, asuransi sama, harga per gerobak sama. Beda ya karena gerobak motor. Ditambah apa nih? Harga BBM, harga perpanjang pajak, harga APD sama, kapasitas sama, jumlah ritasi sama, jumlah operator sama, jarak per ritasi. Maka dengan fasilitas yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda, maka menghasilkan inputan data yang juga ikut berbeda. Nah, begitu juga nih dengan perhitungan yang berikutnya di TPS, ya, dia ngantar sendiri ke TPS. Dia yang ada pakai mobil pick up, ada mobil pick up, gaji operator nih sama ya, ada harga BBM dan seterusnya. Kemudian ada biaya pengolahan di TPS 3R, ya. Apa saja yang diangkut, ya. Apa saja yang diinput, gitu ya. Harga bangunan, harga mesin, harga timbangan, perlengkapan kantor, bahan bakar dan seterusnya. Oh, kalau pakai metode aerator bambu, pakai BSF, pakai bata berongga, pakai mesin pemadat, pakai mesin pengayak, ini beda-beda, gitu ya, beda-beda. Ini perlu dipertimbangkan. Kalau tidak, ya berarti data-data teknis, ya, data-data teknis menjadi hal yang eh, apa, sulit untuk diolah kalau kita tidak punya data. Jadi itu menjadi pertimbangan kalau akan menghitung biaya penanganan sampah yang berkelanjutan tadi. Nah, selanjutnya apa? Wah, ini juga masih di TPS, ya. TPS 3R. Kemudian masuk ke pengangkutan sampah, ya. Pengangkutan apa saja yang perlu dihitung? Tadi ada jenisnya bisa macam-macam ya. Ada yang pakai dump truck. Oh, ini inputan datanya. Oh, pakai roll truck. Ini inputan datanya. Mungkin bedanya lebih kepada
biaya operasional, ya, harga biaya investasi, gitu. Dan yang terakhir jenis pengangkutannya lewat pakai kompaktor truk. Nah, kalau kompaktor truk ini pasti jumlah pegawai yang terlibat itu lebih sedikit, gitu ya. Jadi dihitung semuanya, kemudian barulah dipetakan berapa timbulan sampah yang masuk setiap hari, biaya operator berapa, biaya pemeliharaan berapa, gitu ya. Nah, terus kemudian biaya pergantian, biaya bahan bakar, biaya pajak tahunan, biaya kir, biaya segala macam ya, biaya investasi per truk dan seterusnya. Ya. Jadi ini menjadi pertimbangan, gitu ya. Nah, eh, supaya bisa tahu total biaya yang dibutuhkan untuk aktivitas pengangkutan sampah itu berapa, baik itu investasi maupun biaya operasional. Nah, selanjutnya ada juga ya ke sistem berikutnya kan. Ya, saya bilang tadi banyak di dalam materi hari ini tabel-tabel gitu, ya. Tapi cara pemahamannya sebenarnya sudah di awal tadi ya. Artinya kita membutuhkan data inputan yang baik sehingga kita bisa tahu kebutuhan biaya yang ada, gitu. Terus kemudian biaya pengolahan dan seterusnya, biaya dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga ketemu seperti ini teman-teman semuanya gitu ya. Nah, di sini masuk ke dalam biaya ideal. Ini ideal. Setelah rumus yang sama tadi dihitung, tadi rumus yang di belakang, ya, data-data yang ada tadi, ya, akan ketemu dua perhitungan, ideal dan real. Dihitungnya sama. Karena yang ideal ini kan bisa jadi sesuai dengan standar, gitu. Oh, kapasitas sekian, diangkut hanya sekian. Tapi kalau di lapangan mungkin akan lebih gitu ya, untuk mengefektifkan, untuk mengoptimalkan gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan. Supaya apa? Ada biaya ideal, misal contoh ya, untuk sebuah TPS 3R dengan konsep aerator bambu itu membutuhkan biaya operasional itu sebesar 910.000 rupiah per ton sampahnya. Sehingga per kakak per bulan itu akan dibebankan sebesar 105.000 rupiah. Itu pakai pengomposan yang sangat sederhana. Tapi kalau kita harapannya nanti kalau rusak akan beli lagi, maka perhitungan biaya investasi itu perlu dimasukkan. Maka dari 105.000 rupiah itu menjadi 128.000. Oh, bagaimana dengan TPS 3R gitu ya, yang menggunakan sistem yang lain? Tinggal kita cek nih. Pakai BSF berapa biayanya? Biayanya berapa? Pakai TPST, RDF berapa biayanya? Itu sudah ada standar. Berarti kalau di bawah itu, jauh di bawah itu, berarti ada kemungkinan bahwa sistem tersebut tidak sustain. Sistem tersebut bisa dipastikan tidak berkelanjutan, gitu ya, tidak berkelanjutan. Berarti harus ada. Nah, ketemulah kalau biaya per ton sampah setiap tahunnya, ya, sebuah kota itu angkanya sekian. Itu ideal, ideal. Tapi di balik yang ideal tadi, kita perlu melihat kondisi real di lapangan. Salah satunya adalah dengan melihat berapa banyak APBD yang akan menanggung biaya pengolahan sampah. Nah, ini menjadi penting. Oh, katakanlah ketemu idealnya tadi itu 34 miliar. Setelah dihitung, realnya hanya 18 miliar. Yang ditutup oleh APBD 8 miliar.
Berarti retribusi tinggal 10 miliar saja. Gitu ya. Jadi ini menjadi penting data tersebut. Barulah kemudian data kebutuhan retribusi ini dibagi menjadi per kategori. Jadi dari 10 miliar tadi ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, dan ini juga berapa persen. Jadi jumlah persentase ini akan menentukan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh setiap sumber tersebut ya, untuk menangani sampah yang mereka hasilkan, dikelola oleh sistem perkotaan. Sehingga tidak ada ketemu lagi, wah 15.000 saja, 20.000 saja, 10.000 saja, tapi sudah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya. Gitu ya. Nah, ini hitung-hitungan, gitu ya, hitung-hitungan. Jadi kayak tadi saya sudah jelaskan, total kebutuhan retribusi itu biaya penanganan sampah ideal dikurangi dengan biaya non-retribusi. Misal, contoh, dari data yang ada, data existing, sebuah kota, ya, ini pekerjaan real kebetulan ya, di tahun 2022, saya pernah menghitung untuk sebuah kota, dia secara ideal membutuhkan 50 miliar. Yang ditutup lewat APBD-nya sebesar 18 miliar. Tapi saat kita hitung ya secara detail data existing yang ada, ini hanya dibutuhkan 33 miliar. Oke lah dengan 33 miliar itu tidak terlalu apa namanya menghabiskan biaya gitu ya. Menyebabkan berbagai macam apa namanya pencemaran lingkungan. Gitu ya. Nah, ini 18 miliar. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah eh, kebutuhan retribusi yang ada berarti kan pengurangan. Karena ini sudah ditutup lewat APBD yang ada, maka hanya dibutuhkan 32 miliar. Ya. 32 miliar. Yang satu dibutuhkan adalah 15 miliar. Nah, kita pakai yang ini, 15 miliar. Maka kembali ke tadi, gitu ya, ke slide awal tadi. Berarti sampai di sini kita sudah selesai. Ketemu jumlah total kebutuhan retribusi. Ya, 18. Tadi berapa? 15 ya. 15 miliar. Baru dibagi. Dibaginya kayak apa? Nah, di sini nih, analisis data. Kita butuh data ya secara minimal, butuh data ini. Tapi kalau mau di breakdown lagi, ada bioskop, rumah makan, ya, ada restoran, ada sekolah, kantor, dan seterusnya. Mau dibagi lagi boleh juga, asal persentasenya diketahui. Nah, ini kan dari jumlah persentase, persentase, persentase yang ada. Jadi sehingga kita bisa bagi tadi dari 15 miliar yang ada menjadi berbagai macam kelompok tadi. Ya. Nah, ini contoh-contoh gitu ya. Biaya penanganan sampah, biaya penanganan sampah. Tapi kita ingin lihat nanti ya, dengan persentase sumber sampah 48% berasal dari rumah tangga, 9% berasal dari bisnis dan seterusnya, dengan timbulan sampah yang juga besar, sehingga kita bisa lihat kebutuhan retribusi untuk lokasi ini. Ya. Nah, di situ ada cek bagian A, cek bagian D. Gitu ya. Bagian A tadi yang pertama tentang pengumpulan data. Bagian D tentang total kebutuhan biaya retribusi yang ada. Gitu ya. Nah, setelah itu barulah didetailkan. Tapi untuk kelas yang pertama rumah tangga, maka kita perlu melakukan penyesuaian besarnya subsidi silang. Nah, di sini 5%, 28%, 30%, dan seterusnya. Jadi ini ya, makin 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 besar subsidinya, ya, makin besar pula yang ditanggung, ya, yang harus ditanggung oleh lokasi. Nah, kita lihat dari total tadi, ya, dari retribusi yang ada,
Ini kita lihat, oh berarti rumah tangga dengan kelas miskin, dia harus membayar sebesar 6.747 rupiah per bulannya. Sedangkan rumah tangga dengan kelas atas, dia akan menanggung dengan harga hampir 25.000. Tapi kalau kita lihat bisnis tadi, persentasenya kan rendah gitu ya. Persentase bisnis itu kalau kita lihat di sini hanya 9%. Padahal rumah tangga 48%. Secara adilnya, seharusnya rumah tangga harus lebih banyak membayar. Tapi kalau kita lihat dari aspek ini, bisnis tadi, kalau rumah tangga tadi 6.000 sampai 25.000, 6.000 sampai 25.000, kalau bisnis, nah ini berubah nih. 488 sampai 1.098 per bulan. Padahal dia hanya mengkontribusi sebesar 9% saja. Gitu. Nah, disinilah adanya kemampuan membayar dari masyarakat. Gitu ya. Oke, terus begitu juga ya, fasilitas masyarakat, industri, umum. Ya. Sehingga ini yang ideal ya, yang ideal. Sehingga ketemulah berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan di lokasi tersebut. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan di dalam materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.